Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'd. Baik. Wakaf terbagi menjadi 4, yaitu wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf qabih. Wakaf tam yaitu wakaf yang sempurna secara lafaz maupun makna, dan kita boleh menyelesaikan tilawah kita pada wakaf tam. Jika kita merujuk pada mushaf cetakan Indonesia, pada wakaf tam itu biasanya ditandai dengan tanda ain ya. Di sini tanda ain. Nah, kalau di akhir ayat atau pada bagian ayatnya ada tanda ain, maka ini merupakan tanda wakaf tam ya. Boleh kita berhenti di sini menyelesaikan tilawah Al-Qur'an kita, atau ketika menjadi imam boleh kita baca surah Al-Insyiqaq misalnya dari ayat 1 sampai ayat 15 kita berhenti lalu ruku ya. Jadi di wakaf tam ini sudah sempurna makna dan lafaznya ya. Jika kita merujuk pada artinya ya, bisa kita lihat di sini ayat 1 lalu kita sampai ayat 15 ya, itu menceritakan tentang penyerahan catatan amal di akhirat ya, sampai orang-orang durhaka menerima catatan amalnya dari belakang dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kita wakaf di ayat 15 ini merupakan wakaf tam ya. Di ayat 16 ini sudah berbeda pembahasan lagi ya. Temanya sudah berbeda lagi atau ceritanya sudah berbeda lagi. Di ayat 16 menceritakan tentang tahapan kehidupan manusia. Jadi secara makna dan secara lafaz antara ayat 15 dengan ayat 16 itu sudah berbeda, sudah tidak ada kaitannya ya. Ayat 15 dengan ayat 16 itu sudah tidak ada kaitan secara makna maupun lafaz. Lalu yang kedua yaitu wakaf kafi. Sempurna secara lafaz, namun maknanya masih bergantung pada ayat berikutnya. Contohnya di ayat 1 surah Al-Insyiqaq dengan ayat 2. Kita baca surah Al-Insyiqaq ayat 1, Idzas samaa'u syaqqat. Nah, ini wakaf kafi. Sempurna secara lafaz, tapi maknanya masih terikat ke ayat kedua. Ya. Jadi kita tidak boleh menyelesaikan tilawah di ayat 1 ya, karena maknanya belum sempurna ya. Karena firman Allahnya menceritakan tentang penyerahan catatan amal di akhirat itu belum sempurna kalau kita wakaf di ayat 1 ya. Lalu berikutnya ada wakaf hasan. Wakaf hasan ini ya, wakaf berhenti tapi makna dan lafaznya masih bergantung pada ayat atau kalimat berikutnya ya. Bisa juga kita lihat di surah Al-Buruj. Nah, ya, surah Al-Buruj kalau kita membaca lalu berhenti di pertengahan ayat, ini juga termasuk wakaf hasan ya, tapi maknanya harus sempurna. Misal ayat 10 kita enggak kuat baca satu ayat full, lalu kita berhenti di Jahannam, nah itu termasuk wakaf hasan. Lalu kita mengulang lagi dari kalimat sebelumnya ya. Ini termasuk wakaf hasan ya. Kita baca misal innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Itu wakaf hasan ya. Itu wakaf hasan. Atau bisa dilihat di ayat 11, di sini ada tanda wakaf. Nah, ini juga merupakan wakaf hasan ya. Kita berhenti di sini, ini merupakan wakaf hasan. Kita baca misal
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Ini wakaf hasan, ini wakaf kafi di sini. Ya. Wakaf hasan di sini, ini wakaf kafi. Secara ringkasnya seperti itu. Lalu yang terakhir wakaf qabih yang merusak makna. Ya, kalau kita membaca wakaf qabih secara sengaja tanpa uzur, ya, maka kita berdosa. Kecuali misalnya ketika kita membaca tilawah, kita batuk, ya, kita bersin atau kehabisan nafas, maka itu diperbolehkan, ya, tapi harus mengulang, ya, harus mengulang. Nah, misal wakaf qabih, yang di sini ayat 8 surah Al-Buruj. Wa ma naqamu minhum illa, misalnya berhenti di situ. Ini wakafnya tidak sempurna karena masih keterkaitan dengan kalimat selanjutnya. Ayat 8 artinya, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Kalau kita berhenti di illa, maka kita seolah-olah membacanya, dan mereka menyiksa saja, ya, dan mereka menyiksa orang-orang apa, ya. Tapi kalau kita lanjut, orang mukmin juga belum sempurna. Misal kita baca wa ma naqamu minhum illa ayyuminu, mereka menyiksa orang-orang mukmin. Nah, enggak jelas, ya, maknanya ambigu, ya. Tapi kalau kita baca sampai selesai, wa ma naqamu illa ayyuminu, mereka menyiksa orang-orang mukmin. Nah, enggak jelas, ya, maknanya ambigu, ya. Tapi kalau kita baca sampai selesai, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, mereka menyiksa orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji, ya. Jadi ini menceritakan tentang orang-orang yang menentang Nabi Muhammad SAW akan mengalami kehancuran. Jadi diceritakan di sini di ayat 8 ini bahwa mereka menyiksa orang mukmin karena orang mukmin itu beriman kepada Allah, ya. Beriman kepada Allah. Tapi kalau kita misalnya membacanya wa ma naqamu minhum, misalnya mereka menyiksa orang-orang apa? Tidak jelas maknanya, yaitu yang disebut wakaf qabih, wakaf yang jelek, yang merusak makna, ya, yang merusak makna, ya. Atau misal kita cari contoh di surah lain, ya, biar gampang di juz 30 saja, ya, juz 30 yang gampang-gampang saja. Ya, contoh di surah Al-Zalzalah ayat terakhir, ya. Sering kita mendengarkan qori berhentinya di kata tajri, itu merupakan wakaf qabih juga. Misal kita baca jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri. Kalau kita baca artinya, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya, atau surga Aden yang mengalir, ya, yang mengalir. Hanya sampai situ saja. Yang mengalir apa? Tidak jelas. Makanya di sini, ya, di Mushaf As-Shahib wakaf hasannya boleh berhenti di kata Aden, ya. Jadi kalau secara bahasa kita baca misal jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adn, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden, ya. Kita ulang lagi dari sini, jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, ya. Kalau kita baca
mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, berhenti di sini. Selama-lamanya. Ya, sempurna maknanya. Nah, ini kalau kita berhenti di sini namanya waqaf hasan. Ya, tapi kalau kita berhenti di tajri, waqaf qabih. Ya. Atau misalnya kita baca jazaohum 'inda rabbihim. Nah, ini juga waqaf qabih. Karena secara makna dia rusak, ya. Artinya balasan mereka di sisi Tuhan mereka nggak sempurna. Apa maksudnya? Ya, ambigu atau tidak jelas artinya. Ya, yang tidak jelas artinya atau merusak makna, nah itu yang disebut dengan waqaf qabih, waqaf yang jelek. Tapi kalau misalnya kita karena ada uzur, misalnya tiba-tiba batuk, tiba-tiba bersin, ya, tiba-tiba pingsan misalnya, itu uzur maka dimaafkan. Tapi kalau kita sengaja, jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Tuhan mereka. Apa? Balasan apa? Ya, itu yang disebut waqaf qabih. Tapi kalau kita berhenti di tanda waqaf, ya, ini waqaf hasan, ya. Waqaf hasan. Kalau kita berhenti di akhir ayat, ini waqaf tam, yang sempurna secara makna maupun lafaz. Karena ayat 8 surah Al-Bayyinah ini dengan ayat 1 surah Al-Zalzalah sudah tidak ada keterkaitan secara makna maupun lafaz. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja penjelasannya, ya. Jika kurang dipahami, besok boleh ditanyakan lagi ke ustazahnya, ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.